Silakan. Lagi Pak. Silakan duduk Pak ya. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan ya Pak ya, saya Dr. Raul yang bertugas di klinik hari ini. Saya bicara dengan Bapak siapa? Saya Bapak Yuanda dok. Bapak Yuanda usianya berapa tahun Pak? Usia saya 33 tahun dok. 33 tahun. Bapak asli dan tinggal di Denpasar. Betul dok. Bapak tinggalnya bersama siapa Pak? Saya tinggalnya bersama keluarga dok. Bersama keluarga. Jadi Bapak sudah menikah Pak ya? Betul dok. Baik. Bapak bekerja sebagai seorang apa? Untuk pekerjaan saya pegawai bank dok. Oh, sebagai seorang pegawai bank Pak ya? Betul, dok. Baik. Pada kesempatan kali ini apakah ada hal-hal ataupun keluhan-keluhan yang bisa saya bantu Pak? Ini dok, keluhan sekarang yang saya alami saat ini, di sini saya mengalami demam, sakit perut, dan di kulit bagian area dada saya ada bintik-bintik. Oh, jadi Bapak ada demam, kemudian ada sakit perut, sama bintik-bintik di kulit area dada. Betul dok. Untuk demamnya sendiri itu sudah yang Bapak rasakan sejak kapan Pak? Untuk mengenai demamnya itu sekitar 3 hari yang lalu dok, dan semakin hari itu demamnya semakin meningkat. Oh, jadi semakin meningkat sejak 3 hari yang lalu gitu Pak ya? Betul dok. Baik. Untuk sakit perutnya sendiri itu seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Untuk mengenai sakit perutnya itu seperti rasa mules dok, dan ada rasa nyeri juga dok. Oh, jadi ada rasa nyeri juga ya Pak ya? Betul, dok. Kalau untuk skala nyerinya itu dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak? Untuk skala nyerinya kalau dari 1 sampai 10, 7 dok. 7 berarti Pak ya? Jadi cukup nyeri ya Pak ya? Betul dok. Apakah ada hal-hal yang sekiranya bisa memperingan ataupun memperberat gejalanya Pak? Kalau untuk hal-hal yang memperberat mungkin tidak ada dok. Kalau hal-hal yang memperingan mungkin pada saat saya beristirahat dok. Oh, jadi pada saat Bapak beristirahat itu gejalanya agak mendingan gitu Pak ya? Betul dok. Apakah ada gejala-gejala atau keluhan lain yang Bapak rasakan selain yang Bapak sebutkan tadi? Untuk keluhan yang lain dok, mungkin saya merasa lemas dan kurang nafsu makan dok. Oh, jadi selain keluhan yang tadi, Bapak juga merasa lemas sama kurang nafsu makan gitu Pak ya? Betul dok. Baik. Sebelumnya Bapak apakah ada riwayat penyakit tertentu atau pernah mengalami hal yang sama seperti yang Bapak rasakan saat ini? Oh begitu tidak ada dok. Berarti ini untuk pertama kalinya ya? Betul dok. Baik. Untuk riwayat penyakit juga tidak ada berarti Pak ya? Iya betul dok. Nah, apakah sebelumnya Bapak sudah sempat berupaya untuk mengobati atau mengatasi keluhan-keluhan yang Bapak alami ini? Untuk itu belum dok. Oh, jadi pertama kali kesini berarti Iya, Pak ya? betul, dok. Apa Bapak ada alergi obat Pak? Oh, untuk itu tidak ada dok. Oh, dari dulu nggak ada berarti Pak ya? Iya betul dok. Kalau boleh tahu di keluarga Bapak itu baik istri, anak, ataupun orang tua Bapak itu apakah ada yang mengalami hal yang sama seperti yang Bapak rasakan saat ini? Untuk itu juga tidak ada dok. Oh, berarti cuma Bapak saja ya yang Betul. merasakan gejala seperti ini Pak ya? Iya betul dok. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak tentang saya mau tahu tentang kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal Bapak itu seperti apa Pak? Untuk kondisi lingkungan di tempat saya itu cukup bersih sih dok. Oh, jadi rutin dibersihkan seperti itu Pak ya? Iya betul dok. Kalau tentang makanan ataupun minuman yang Bapak konsumsi itu dalam beberapa hari terakhir, apakah Bapak sempat mengkonsumsi makanan atau minuman yang sekiranya kurang bersih seperti itu Pak? Kalau untuk itu sepertinya saya pernah sih dok beli lawar di pinggir jalan, dan untuk mengenai jenisnya saya kurang tahu dok. Oh, jadi kalau boleh tahu ini Bapak beli lawarnya sebelum gejala atau setelah timbulnya gejala Pak? Untuk itu sebelum gejala dok. Oh, jadi sebelum timbul gejala beberapa hari atau kemarinnya mungkin Bapak sempat membeli lawar gitu Pak ya di pinggir jalan Pak ya? Iya betul dok. Baik, baik. Baik Pak. Apakah ada hal-hal lainnya yang ingin Bapak tanyakan lagi atau ingin Bapak sampaikan lagi ke saya? Mungkin sudah cukup dok. Oh, sudah cukup Pak ya. Baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan atau tambahan lagi dari Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik Pak ya. Yang mana pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk menilai kondisi umum Bapak. Yang mana hal tersebut akan membantu saya nanti dalam membuat dugaan serta menegakkan diagnosis Bapak itu terkena penyakit apa seperti itu. Nah, dalam pemeriksaan nanti itu mungkin ada rasa tidak nyaman sedikit pada area-area tertentu pada tubuh Bapak, dan mungkin saya minta kesediaan Bapak untuk membuka bajunya agar pemeriksaannya bisa lebih mudah dilakukan seperti itu Pak. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Saya bersedia dok. Baik,
Jika Bapak bersedia, silakan Bapak langsung ke bed pemeriksaan nanti Pak ya. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Silakan Pak. Baik dok, terima kasih dok. Baik. Baik Pak, pemeriksaan akan segera saya lakukan ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa melepaskan pakaiannya terlebih dahulu Pak. Silakan. Baik, pertama-tama di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital pada pasien. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan suhu untuk menilai temperatur daripada pasien sendiri. Kita akan mengibas-ibaskan alatnya terlebih dahulu, atau termometernya terlebih dahulu. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan suhu ya Pak ya. Bisa dijepit Pak di bagian aksila pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada pasien. Saya izin melakukan pemeriksaan tensi ya Pak ya. Saya akan memasang mansat pada lengan pasien. Baik, setelah mansat terpasang, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada pasien. Baik, di sini tekanan darah pasien saya temukan 110/80 mm Hg. Selanjutnya saya akan melakukan perabahan pada nadi pasien untuk menilai denyut nadinya, dan saya akan mengamati respirasi pada pasien untuk menilai laju nafasnya. Baik, pemeriksaan nadi dan laju nafas sudah selesai saya lakukan. Untuk pemeriksaan tensi di sini temukan tensinya normal. Baik, tensi Bapak normal ya Pak ya, 110/80 mm Hg. Saya izin untuk melepaskan mansatnya Pak. Untuk pemeriksaan nadi dan juga pemeriksaan laju nafas di sini saya temukan kisaran dalam batas normal. Baik, untuk pemeriksaan suhu di sini saya ambil Pak ya. Dalam pemeriksaan suhu di sini saya temukan suhu pasien 38 derajat Celcius yang membuktikan bahwa pasien dalam keadaan demam. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan tanda vital, saya akan lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan fisik secara umum pada pasien. Yang pertama saya akan mulai pada bagian kepala pasien. Saya akan melakukan inspeksi. Pertama-tama saya akan menginspeksi bagian mata pasien. Saya izin melakukan pemeriksaannya Pak ya. Baik, saya akan melihat konjungtiva pasien. Di sini saya temukan konjungtiva agak pucat dan adanya kuningan atau icteric. Kemudian saya lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan pada bagian mulut pasien. Mungkin bisa dibuka maskernya sebentar Pak. Bisa dibuka mulutnya Pak. Baik, di sini saya temukan adanya bintik-bintik putih pada lidah pasien atau lidah tipoid. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada bagian leher pasien. Dari pengamatan yang saya lakukan tidak ada kelainan, kondisi normal. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada bagian dada pasien. Dada pasien simetris, daya angkat normal, pernapasan normal. Selanjutnya dengan melakukan auskultasi untuk menilai apakah ada suara tambahan atau tidak pada bagian dada pasien atau pada bagian toraks pasien. Bisa bernapas normal ya Pak ya. Baik, dari auskultasi yang sudah saya lakukan tidak ada suara tambahan pada bagian toraks pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen pasien. Pada abdomen pasien di sini pertama saya akan melakukan inspeksi. Dari inspeksi tidak ada kelainan ataupun kondisi normal. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi untuk menilai adakah suara bising usus atau tidak. Saya akan lakukan auskultasi pada keempat kuadran di perut atau abdomen pasien. Baik, suara bising usus terdengar. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menilai batas atas dan batas bawah hepar pada pasien.
Saya mulai dari bagian toraks pasien. Sonor, 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 tutup, 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 timpani, 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 timpani. Baik, batas atas dan batas bawah hepar sudah saya temukan. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi untuk menilai apakah ada pembesaran hepar atau tidak. Baik Pak, saya izin untuk melakukan palpasi ya Pak ya. Bapak bisa bernafas, bisa tarik nafas Pak. Baik, bisa dihembuskan. Baik, hepar daripada pasien sudah teraba. Saya lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan palpasi untuk menilai apakah ada pembesaran liar atau tidak. Baik Pak, bisa bernafas Pak. 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 Baik, bisa bernafas Pak. Bisa bernafas Pak. Baik, selanjutnya bisa bernafas Pak. Bisa bernafas Pak. Bisa bernafas Pak. Bisa bernafas Pak. Baik, saya temukan adanya pembesaran dia karena dia teraba. Kemudian saya lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan palpasi untuk menilai apakah ada muskular defect atau tidak. Saya akan melakukannya pada keempat kuadran per pasien. Bisa bernafas Pak. Bisa bernafas Pak. Bisa bernafas Pak. Bisa bernafas Pak. Baik, dari pemeriksaan palpasi yang sudah saya lakukan, tadi saya temukan adanya pembesaran hepar dan juga pembesaran lian, dan di sini adanya muscular defect yang menandakan adanya peritonitis. Baik, saya akan lanjutkan untuk melakukan penilaian atau melakukan pemeriksaan fisik pada bagian ekstremitas pasien. Saya akan mengamati atau menginspeksi bagian tangan dan bagian kaki daripada pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan atau palpasi pada bagian akral pasien untuk menilai apakah akralnya dingin atau tidak. Baik, di sini akral tidak saya temukan atau akralnya hangat. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Sekarang Bapak bisa menggunakan bajunya terlebih dahulu, kemudian menunggu di meja kerja saya Pak ya. Nanti hasilnya akan saya katakan di meja kerja. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Silakan Pak. Pak, jadi dari anamnesis dan juga dari pemeriksaan fisik yang sudah saya lakukan tadi, itu penyakit Bapak mengarah pada infeksi bakteri. Yang nama penyakitnya itu adalah demam tifoid atau di masyarakat lebih dikenal dengan nama tipes Pak. Mungkin Bapak sudah pernah mendengar ya tentang istilah penyakit ini. Apakah Bapak ada pertanyaan? Untuk langkah selanjutnya saya bagaimana ya dok? Jadi untuk langkah selanjutnya, karena ini adalah dugaan sementara dari saya, dan untuk menegakkan diagnosisnya, itu Bapak perlu melakukan pemeriksaan laboratorium tambahan Pak. Jadi pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan serologi dan juga pemeriksaan kultur bakteri. Nah, setelah Bapak melakukan pemeriksaan tersebut dan hasilnya keluar, barulah saya bisa memberikan terapi atau pengobatan kepada Bapak. Jadi Bapak silakan ke laboratorium ya Pak ya. Ini saya ada surat pengantar yang bisa Bapak bawa ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan nanti. Apakah Bapak ada pertanyaan tambahan lagi? Mungkin sudah cukup dok. Sudah cukup ya Pak ya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan Bapak pergi ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Baik dok, saya izin ya dok. Silakan Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga cepat sembuh Pak. Baik, dok.